izin melakukan kegiatan wawancara mengenai pengelolaan pendidikan untuk memenuhi tugas akhir pengelolaan pendidikan di SD. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mira Handika dari Universitas PGS Palembang, semester 6. Sebelum melakukan wawancara ini, saya mau meminta nama ibu. Heriani SDSD. Nama sekolahnya SDN 05 Indralaya Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Ogan Ilir. alamatnya Bu. Jalan Darat, Desa Meranjak Ilir, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Jabatannya Sebagai kepala sekolah. Baiklah Bu, di sini saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan yang ditanyakan seputar pengelolaan pendidikan di SD. Yang pertama yang saya tanyakan, menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan sektor pendidikan khususnya pendidikan tingkat sekolah dasar? Faktor yang merupakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar yaitu pertama faktor media pendidikan, kemudian guru, faktor faktor sarana dan prasarana, kemudian guru, kemudian siswanya dan pengawas serta komite. Baiklah Bu, pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat Ibu bekerja sekarang? Tentu ada pengaruhnya apabila ada tenaga pendidik yang tidak disiplin. Untuk pertanyaan ketiga Bu, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Secara umum, supervisi pendidikan di Indonesia belum memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesional guru sebagai profesi. Dikarenakan banyak yang belum mengetahui arti atau makna sifat-sifat profesionalisme dalam pekerjaan. Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, diharapkan kemungkinan dapat meningkatkan profesi guru sebagai tenaga pendidik. Untuk pertanyaan yang keempat ya Bu, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19? Iya. Untuk pertanyaan yang kelima ya Bu, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum mereka belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah khususnya di sekolah dasar? Kurikulum yang diterapkan pada saat ini itu tidak efektif atau belum efektif diterapkan untuk saat ini. Untuk pertanyaan yang keenam ya Bu, di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta didik. Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak, dan bagaimanakah proses rekrutmen dalam seleksi siswa baru di sekolah Ibu? Syarat-syarat penerimaan peserta didik, satu akte kelahiran, kemudian KK, 3 fotonya 3x4, kemudian ijazah apabila dia keluar dari PAUD atau TK, kemudian sejarah dikirim secara manual. Untuk yang ketujuh ya Bu, menurut Ibu bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang, dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidikan di sekolah? Secara umum, pengelolaan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif dan efisien. Tenaga handal dalam dunia pendidikan akan ada atau akan diperoleh secara sistem
pendidikan memiliki mekanisme ideal untuk melakukan seleksi, penempatan, pembinaan, evaluasi, dan pemberhentian pada tempatnya. Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional memerlukan mekanisme pengolahan tenaga pendidikan yang secara atau searah dengan penempatan tujuan pendidikan nasional itu. Ya. Untuk pertanyaan yang ke-8 ya Bu, menurut Ibu apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Tentu ada. Oke. Untuk pertanyaan yang ke-9, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat itu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Ya, sudah cukup memadai. Untuk pertanyaan yang ke-10 ya, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi COVID-19 seperti ini dalam proses belajar di rumah? Dalam proses belajar di rumah yang dalam keadaan pandemi ini, kebanyakan keluhan dari wali murid atau orang tua murid itu karena pelajaran itu tidak bisa melalui online atau WA. Banyak keluhan. Terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.